Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, baik juga jemaat yang ada di rumah, mari kita teduhkan hati kita. Kita akan memulaikan ibadah kita di hari Minggu ini. Di dalam kita meneduhkan hati kita, sambil juga kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Puji Tuhan, kita semua bersyukur betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari, bahkan sampai saat ini di minggu yang kedua di bulan Mei ini. Kita boleh ada cuma karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita memberikan penghormatan kita hanya kepada Tuhan Allah kita yang memberikan kita kehidupan. Saya jemput kita semua berdiri. Bagi kita yang ada di rumah juga, kita boleh bersama-sama berdiri. Mari kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 391, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan yang sungguh memberkati kehidupan kita. Ada sukacita ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Karena sekali lagi di dalam Filipi mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Maka sukacita itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita umat yang percaya kepada Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Kita nyanyikan pujian dalam penuh sukacita. Walaupun kita hanya di rumah bersama dengan keluarga kita, tapi sukacita dari Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita tiap Tuhan. Sukacita, sukacita mengalir dalam. Katakan oh yes, 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 yes. Alur sukacita melimpah dalamku. Luar biasa Tuhan kita. Silakan duduk.
Bapak Ibu Saudara, seringkali juga kita mengatakan bahwa bersama Yesus banyak hal atau perkara besar yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi lebih sering kita meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita ketika kita ada di dalam kesenangan. Ketika kita merasa bahwa kita bisa berbuat segala sesuatu sesuai kehendak kita, maka kita mulai berjalan di luar Tuhan. Sehingga ini pasti menyakiti hati Tuhan dan melahirkan dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita anak-anaknya untuk terus terpuruk di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia terus mengingatkan kita lewat firman Tuhan, lewat perkataan firman Tuhan. Bahkan di hati kita ada Roh Kudus yang terus berbicara, mengingatkan kita untuk kita mau datang kepada Tuhan, mengaku setiap kesalahan kita dan berbalik dari jalan-jalan yang di luar Tuhan. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengingat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Kita minta Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita sungguh-sungguhnya mengasihi Tuhan? Dan jika kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan menuruti setiap perintahnya. Selidiki aku, lihat hatiku, akan menuntun kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Setiap pengakuan kami Tuhan dengan hati yang hancur di hadapan. Dengarkan setiap pengakuan kami. Dengarkan setiap permohonan memohon pengampunan untuk setiap salah dan dosa kami. Berbelas kasihan atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan di setiap musim kehidupan kita bahwa Tuhan ada dan tidak pernah membiarkan kita. Mari kita sama dengan pujian, bersamamu Engkau ada di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku. Sungguh anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan kita dan limpah. Bahwa hanya bersama dengan Tuhan kita beroleh kekuatan. Bersama dengan Tuhan maka Dia akan terus meneguhkan hati kita. Kita tidak akan pernah bisa jauh dari Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan dengan firman-Nya untuk terus menuntun kita semakin teguh, semakin kuat, semakin beriman. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah ragu akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan berfirman, maka itu bisa menyembuhkan setiap kita, bukan secara fisik, luka hati kita, luka batin kita. Ketika Tuhan bersabda, Dia terus memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang mustahil di dalam kehidupan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan bersama pujian. Kau berfirman, apapun yang terjadi
dalam hidupku tak pernah kuragu kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkan. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali kita nyanyikan pujian ini, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, walaupun ada tantangan, ada pergumulan, tetapi Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami yang ada di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Kami yang ada di tempat yang diberkati oleh Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh membaca, merenungkan bagian firman-Mu Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, agar boleh menyampaikan dengan baik, dengan segala keterbatasan yang ada. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan besar bagi kita. Dikala saya dan saudara, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang ada di rumah hingga hari ini, itu karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kita bersyukur, tak terasa sudah 6 minggu kita beribadah dalam persekutuan pelayanan di Gereja Kristus Ramani Indonesia Agape Bitung. Walaupun mungkin secara fisik kita tidak bertemu bersama-sama karena situasi dunia saat ini dengan virus corona, tapi kita bersyukur roh kita dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gereja Kristus Ramani Indonesia hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahkan di tempat kita saat ini, dengan satu visi yang ingin dicapai adalah gereja yang boleh menjadi berkat bagi suku-suku bangsa, bagi banyak orang, menjangkau banyak orang bagi Kristus. Dan untuk mencapai visi ini, maka ada 4 misi yang dijalankan secara umum di Gereja Kristus Ramani Indonesia, itu menjadi gereja yang mengasihi, menjadi gereja yang berdoa, menjadi gereja yang bersaksi, dan menjadi gereja yang mengutus. Tentunya diharapkan kita juga bagian dari gereja ini. Kelak akan ada misionaris yang akan kita utus melalui gereja ini untuk menjangkau suku-suku di tengah-tengah dunia ini yang belum mengenal dan percaya kepada Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, GKRI mengakui 3 hal yang saya percaya juga diakui oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Yang pertama, mengakui percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Itu terang percayai. Dan mengaku percaya kepada bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sumber kebenaran dan hidup, dan kepala gereja. Ini pengakuan pertama. Allah Tritunggal dipercayai di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kepala gereja bukan manusia, tetapi Yesus adalah kepala gereja. Hal yang kedua, mengakui Alkitab adalah firman Allah, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena ada doktrin tertentu atau tertentu hanya mengakui bagian-bagian Alkitab dalam bagian-bagian firman Tuhan dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Tapi gereja ini mengakui Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, yang menjadi dasar dan otoritas tertinggi dalam kehidupan umatnya. Itu pengakuan kedua. Dan ketiga, menerima pengakuan iman rasuli dalam persekutuan dan gereja Kristus di segala tempat dan abad. Ini yang seringkali orang sampaikan. Kita dengarkan di segala tempat gereja mengakui berdasarkan pengakuan iman rasuli. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan menyangkut sistem sakramen, seperti gereja-gereja Protestan juga mengakui 2 sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Di mana baptisan kudus ditekankan bukan cara, tetapi penekanannya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan dilakukan dengan air. Jadi itu penekanannya, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan dilakukan dengan air. Karena ada yang memakai bendera dalam pengakuannya, yaitu doktrin mereka. Tapi GKRI melakukan menekankan dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan air menjadi sarana dalam pembaptisan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan untuk mengejawantakan, merelasikan itu lewat persekutuan atau gereja GKRI Agape Bitung, maka kita merumuskan beberapa visi yang disingkatnya 3 visi BBM, yaitu berpengharapan, menjadi gereja dan jemaat orang punya pengharapan, hidup optimis, kita hidup optimis bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian menjadi gereja yang berbelas kasihan, kita lihat orang-orang di sekitar kita dalam melangkah dalam hidup ini, bahwa kita tidak hidup sendiri, tetapi ada orang-orang yang perlu kita pedulikan di sekitar kita, dengan tujuan untuk memuliakan Allah, agar Allah dimuliakan di saat kita punya pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan kita perhatikan berbelas kasih kepada sesama kita, maka Allah yang dimuliakan. Dan untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang menjadi misi untuk pelayanan kita, yaitu lewat orang berdoa. Sehingga setiap Kamis ada persekutuan doa, untuk kita boleh mendoakan setiap pelayanan kita, setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, bahkan dunia ini. Pekerjaan penginjilan kita doakan. Kemudian firman menjadi misi kita. Penyampaian firman di dalam persekutuan, di dalam setiap relasi kita sebagai umat Tuhan. Kemudian penginjilan, kemudian pengembalaan, kemudian pemuritan, kemudian peduli, dan kita juga
beribadah. Dengan sasaran adalah menjangkau mereka yang terhilang dan yang tidak dipedulikan. Itu hal-hal yang umum yang ingin kita capai lewat Gereja Kristus Ramani Indonesia Agape Bitung. Dan mulai minggu ini kita akan membahas visi dan misi dari gereja kita. Nah, di saat ini, di hari ini kita akan belajar tentang gereja yang berpengharapan di dalam Kristus. Gereja yang berpengharapan di dalam Kristus, atau kita sebagai umat Tuhan harus punya pengharapan karena ada Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 15 ayat 4 sampai 13. Roma 15 ayat 4 sampai 13. Roma 15 ayat 4 sampai ayat ke-13 ditulis demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Ishak akan terbit, dan ia akan bangkit memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian teks yang mendasari hubungan kita gereja yang berpengharapan di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, arti kata berpengharapan dari kata harap, tentunya kita bisa tahu, kita seringkali ungkapkan, yaitu memberi pengertian mohon, meminta, agar supaya keinginan terhadap sesuatu bisa dicapai. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, bisa sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, dalam lingkungan orang-orang Yunani, berpengharapan berarti mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Saya percaya kita juga seringkali dipengaruhi oleh budaya Yunani. Mudah-mudahan, orang berharap, kita berharap hari ini lebih baik, besok lebih baik dari hari kemarin. Nah, bagi orang Yahudi, pengharapan menunjuk pada suatu keyakinan yang teguh mengenai masa depan yang cerah. Ini semulai meningkat. Bagi orang Yahudi sudah punya ada keyakinan yang teguh bahwa masa depan yang cerah akan menjadi bagian. Dan kita tahu, kan, kalau orang punya keyakinan, oh besok terjadi sesuatu, seringkali mungkin terjadi. Tapi kalau kita punya keyakinan teguh bahwa masa depan cerah menjadi bagian kita, akan ada optimisme, semangat untuk menjalani hidup ini. Nah, sedangkan berpengharapan dalam Alkitab adalah sebuah kepastian di dalam hati, bahkan keyakinan yang kokoh mengenai hal-hal yang akan datang, karena ada dasar, yaitu janji dan penyataan Allah. Sudah lagi lebih meningkat. Kalau orang Yahudi hanya keyakinan teguh masa depan yang cerah, tapi secara Alkitabiah sudah ada hal yang dilandaskan, yaitu janji dan penyataan Allah. Karena Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita dan memberikan janji akan menyertai, maka kita punya harapan untuk melangkah di hari-hari ke depan. Dengan demikian pengharapan Alkitabiah tidak dapat dipisahkan dari iman yang kokoh
dan suatu kepercayaan pada Allah yang penuh keyakinan. Tidak bisa orang pisahkan. Kita sebagai orang-orang percaya tidak bisa memisahkan. Di saat saya mengatakan saya memiliki pengharapan, maka kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan pengharapan itu. Tuhanlah yang membuka jalan kita di hari-hari ke depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena terbatasannya kita sebagai manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berpengharapan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Setiap orang membutuhkan itu. Sehingga seringkali dikatakan harus hidup optimis, jangan pesimis dalam menjalani hidup yang sementara dijalani. Apalagi di tengah-tengah dunia yang banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak masalah. Apalagi saat ini dengan virus corona, kalau hilang pengharapan, mungkin hidup ini akan sangat menderita, bahkan mungkin putus asa. Bahkan kalau orang baca di media sosial ada yang bunuh diri dengan kasus virus corona yang sementara ada. Padahal belum terdeteksi dia positif atau negatif, besok mengakhiri hidupnya. Karena apa? Tidak punya pengharapan, tidak punya kepastian akan hari esok. Tapi kita bersyukur, kita orang-orang percaya kepada Kristus punya pengharapan Alkitabiah. Kita yakin teguh ada janji Allah yang menjadi pegangan kita untuk bisa melangkah di dalam hidup ini. Walaupun sebagai manusia, karena keterbatasan kita, orang tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik kemudian, 1 jam kemudian, atau 1 hari kemudian, atau 1 minggu kemudian. Tetapi kita punya keyakinan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan, belum waktunya kita tetap masih akan bisa hidup dan menjalani hari-hari yang dipercayakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada siapakah sumber pengharapan kita? Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Terjemahan bahasa Indonesia menulis begini, semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita, sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Semua yang sudah tertulis di dalam Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Karena segala persoalan yang dialami manusia saat ini sudah ditulis. Tokoh-tokoh Alkitab sudah mengalami. Bahkan persoalan terbesar manusia yaitu kematian, Tuhan kita sudah pernah mengalami. Saya dan saudara belum pernah mengalami kematian secara fisik, tapi Tuhan kita sudah mengalami itu. Sehingga pergumulan apapun, persoalan apapun, kita bisa belajar dari catatan Alkitab, dari tulisan Alkitab. Bahkan Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 7, di situ dikatakan, dan yang dinantikan, ayat 6 kita baca, dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Ada pengharapan. Paulus juga memiliki pengharapan itu, walaupun karena itu ia dituduh oleh orang-orang Yahudi dan dihadapkan ke pengadilan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua catatan Alkitab, semua hal yang ditulis dalam Alkitab menjadi sumber pengharapan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Sehingga kalau kita perhatikan ayat 9, 10, dan 11 mewakili 3 bagian besar dalam Perjanjian Lama, yaitu Taurat, Kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur. Kalau kita lihat paralel ayat 9, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Itu dikutip oleh Paulus dalam Mazmur 18 ayat 49. Kemudian ayat 10 dikutip dalam Ulangan 32 ayat 43. Dan ayat 11 dikutip dalam Mazmur 117 ayat 1. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berisi janji-janji Allah yang adalah sumber pengharapan kita. Kalau orang sudah baca-baca Alkitab, sudah mendengarkan firman Tuhan, putus pengharapan.
sehingga mau melakukan apa saja, bahkan mengakhiri hidupnya. Tetapi dikala kita mendengar dan membaca Alkitab, maka akan mendapatkan kekuatan untuk boleh melangkah di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 5 Agustus 2010, sebuah tambang emas dan tembaga di Chili runtuh, dan sebanyak 33 penambang terperangkap di dalamnya. Dan regu penyelamat berusaha mencari mereka, bahkan nyaris putus asa. Regu penyelamat ini nyaris putus asa karena mau menyelamatkan ke-33 penambang yang terperangkap. Namun 17 hari kemudian diketahui bahwa mereka masih hidup. Para penambang 33 orang ini lewat alat yang ada 17 hari kemudian masih hidup. Tapi mereka terperangkap di kedalaman 700 meter dari atas tanah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mereka harus menanti sekitar 7 minggu baru pada akhirnya bor yang membor untuk boleh mengeluarkan mereka dari dalam lubang tambang bisa menembus mereka dan mengeluarkan mereka. Dan ketika pada waktu itu mereka bisa keluar dan terselamatkan, ke-33 penambang ini dianggap sebagai pahlawan. Tetapi seorang dari mereka mengatakan demikian. Katanya, kita bukan pahlawan, dan jika ada pahlawan, itu adalah semangat atau harapan yang diberikan Tuhan yang membuat kami bertahan. Seorang yang bernama Henry Guest yang mengatakan hal itu, menolak menyebutnya sebagai pahlawan, karena kalau mereka boleh terselamatkan, itu hanya karena harapan dan semangat yang diberikan oleh Tuhan dikala mereka ada di dalam lubang tambang. Dan ternyata setelah diwawancarai, semasa mereka ada kurang lebih 17 hari dalam lubang, Henry Guest ini selalu membacakan ayat-ayat Alkitab kepada teman-temannya, sehingga punya pengharapan untuk boleh bertahan hidup, menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah sumber pengharapan, adalah pengharapan kita untuk kita boleh menjalani hidup ini. Di tengah-tengah situasi pandemi virus corona saat ini, apa yang bisa kita berpegang? Tidak ada. Tenaga medis pun kita prihatin dengan sebagian besar juga yang mengalami sakit ini, bahkan kematian. Obat-obatan belum ada yang sangat efektif. Tapi kita percaya dikala kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, Sang sumber pengharapan, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk melangkah di hidup yang masih dipercayakan. Selanjutnya, sumber pengharapan kita dalam Roma 15 ayat 12 sampai 13 ditulis demikian. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sumber pengharapan yang berikut yaitu di sini katakan taruh dari pangkal Isai, dan kita tahu bersama itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Pada waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di saat pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung memberikan janji pengharapan bahwa kepala ular itu akan diremukkan oleh keturunan dari sang perempuan. Dan pengharapan ini dinantikan oleh orang Israel. Mesias yang akan datang. Dan pada Natal yang terjadi kita tahu Mesias itu datang. Tapi apa yang terjadi? Kemudian ia ditangkap dan mati di kayu salib. Seolah-olah habis pengharapan setelah kematian Kristus. Tetapi kita percaya lewat kebangkitan Kristus, bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, menembus dosa-dosa manusia, pengharapan baru menjadi kekuatan hingga saat ini untuk kita boleh melangkah di dalam hidup ini. Kita sebagai orang percaya bersyukur, kalaupun ada kematian yang terjadi, ada pengharapan bahwa akan ada kebangkitan dari antara orang mati.
Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pernah mengatakan, kenapa orang Kristen, kenapa orang percaya kematian kok memuji Tuhan, bersuka cita? Karena kita tahu kematian dalam Kristus memberikan harapan baru. Kita masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus yang tidak ada pergumulan dan penderitaan. Itu sebabnya Alkitab menyebut Kristus adalah pengharapan kita. Kristus adalah pengharapan itu. Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 1 menulis, dari Paulus rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Sama dengan Kolose 1 ayat 27b. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Di sini Paulus menekankan bahwa Kristus itu adalah pengharapan itu sendiri. Kristus adalah pengharapan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh melangkah. Sehingga kalau kita hanya mau menerima, kalau kita mau mendapatkan pengharapan, maka kita harus mendapatkan Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak ada kita coba pingin dapat pengharapan aja, tapi Kristus tidak. Tapi di saat kita memiliki Kristus, maka otomatis hidup kita memberikan pengharapan. Hidup kita memperoleh pengharapan. Di saat saya mengaku atau kita mengaku kita orang percaya kepada Kristus, maka kita yakin bahwa ada pengharapan di dalam hidup yang sementara dijalani. Sesulit apapun ada pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta tertidur di ruang kerjanya pada pagi hari di suatu hari Natal dan ia bermimpi. Pendeta ini bermimpi tentang dunia di mana Yesus tidak pernah datang. Dia bermimpi bahwa Yesus tidak pernah hadir, lahir di tengah-tengah dunia ini, ada di dunia ini. Ia melihat di rumahnya dan dia tidak menjumpai hiasan-hiasan Natal. Kemudian ia berjalan keluar. Dia tidak pernah menemukan gereja, tidak pernah melihat tanda salib. Bahkan ia kembali lagi ke rumahnya, ke ruang kerjanya, dan betapa terkejutnya, semua buku-buku tentang juru selamat ia tidak temukannya lagi. Dalam keadaan dia sementara merenung, ini dalam mimpi, dalam situasi itu, tiba-tiba dalam mimpi juga ada bel berbunyi dan seorang datang memintanya untuk mengunjungi seorang ibu yang sedang sakit sekarat. Dan cepat-cepat ia mengambil Alkitabnya dan dia pergi kepada ibu yang sementara sekarat. Dia belum membuka Alkitab, tapi dia mengatakan, aku mempunyai sesuatu di sini yang akan menghibur kamu. Dan betapa terkejutnya dia. Ketika dia membuka Alkitab, dia tidak menemukan lagi catatan-catatan Alkitab tentang pengharapan. Dia tidak menemukan lagi tulisan-tulisan tentang pengharapan dan keselamatan. Dan betapa sedihnya sang pendeta ini. Dia menangis di hadapan ibu yang sementara sakit tersebut karena tidak bisa memberikan kata-kata pengharapan. Dan 2 hari kemudian meninggallah ibu ini dan dia memimpin kebaktian penguburan. Dia juga membuka Alkitab. Dia tidak menemukan kata-kata pengharapan yang bisa memberikan kekuatan. Dan dia cuma temukan kalimat yang tertulis, engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tidak ada kata pengharapan kebangkitan, tidak ada pengharapan sukacita, dan seterusnya. Engkau dari debu dan kembali menjadi debu. Suatu perpisahan yang panjang dan kekal. Akhirnya sang pendeta ini menyadari dalam mimpinya Kristus tidak pernah datang. Dan ia menangis betapa pahitnya kehidupan ini karena tidak ada sang pengharapan itu. Tiba-tiba ia terbangun dan ia mendengarkan suara lagu Natal yang terdengar. Ternyata dia cuma mimpi. Tetapi di saat mimpi tersebut tidak ada kalimat pengharapan, tidak ayat pengharapan, tidak ada perkataan pengharapan. Betapa menderitanya hidup ini. Tapi bersyukur hingga hari ini saya dan saudara ada firman Tuhan, ada Alkitab yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan untuk boleh melangkah dalam hidup ini. Seorang penulis menulis demikian, ambillah atau buanglah Kristus dari Natal dan Desember menjadi bulan yang paling suram dan paling tak berwarna sepanjang tahun. Ambillah Kristus di dalam Natal di bulan Desember, dan bulan Desember menjadi bulan yang paling kelam karena paling bulan terakhir. Semua bertumpuk di bulan Desember.
Dan kalau tidak ada Kristus, tidak ada pengharapan, apa jadinya kehidupan kita? Kita bersyukur karena Kristus sudah datang sebagai sumber pengharapan manusia. Selanjutnya, secara ringkas, pengharapan apa yang boleh kita harapkan kepada sang sumber pengharapan, kepada Kristus itu. Dalam Roma 5 ayat 2 di situ dikatakan, oleh Dia kita juga berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita menaruh pengharapan dan kita berharap pada sang sumber pengharapan itu, dan kita akan menerima kemuliaan Allah di dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Kemudian pengharapan yang berikutnya yaitu dalam Roma 8 ayat 20-21 di situ ditulis, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan kepada kehendak sendiri, tetapi kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Yang berikut pengharapan kita dari sang sumber pengharapan yaitu kita memiliki kelak akan masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Kemuliaan menjadi bagian kita. Dunia ini sudah rusak, penuh pergumulan dan tantangan, tetapi kelak kita akan ada di dalam dunia yang baru, yaitu Yerusalem baru. Yesaya 11 ayat 6 dan seterusnya menggambarkan hal itu. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Di dunia saat ini tidak mungkin ini terjadi. Tetapi kelak nanti bersama dengan Kristus ini akan terjadi. Tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi pertentangan dan sebagainya. Tapi damai sejahtera, sukacita menjadi bagian kita. Sukacita yang abadi. Kemudian pengharapan yang berikut itu pengharapan akan tubuh yang baru yang tidak akan mati lagi. Seperti ditulis dalam 1 Korintus, kebangkitan tubuh. Tubuh kemuliaan menjadi bagian kita. Mungkin kita penuh dengan sakit penyakit. Kita penuh dengan pergumulan-pergumulan fisik. Tetapi kelak kita memiliki pengharapan kita akan ada dalam tubuh kemuliaan di dalam sorga kelak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pengharapan itu boleh hadir dan terjadi dalam kehidupan kita? Dalam Roma 15 ayat 13 bagian yang kita baca tadi ditulis, semoga Allah sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan, atau boleh dimengerti Allah pengharapan. Di sini Paulus mau mengatakan bahwa Allah pengharapan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, ketika beriman kepada Dia, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah pengharapan itu akan memenuhi kita dengan segala sukacita, damai sejahtera di dalam iman kita. Sehingga mengapa kita harus penuh keyakinan, beriman kepada Kristus Tuhan, supaya kita kuat dan Allah pengharapan itu menjadi bagian kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah pengharapan kita. Tuhanlah yang menjadi pegangan kita. Gereja ini punya kerinduan itu, agar umatnya, kita punya pengharapan. Situasi sulit apapun yang sementara kita alami, kalau kita memiliki Kristus dalam hati, maka kita pasti akan memiliki pengharapan. Karena tadi saya katakan Kristus adalah pengharapan. Bukan hanya membawa, tapi Kristus adalah pengharapan itu sendiri. Jadi saat saya dan saudara mengatakan kita memiliki Kristus, maka harusnya pengharapan itu ada menjadi bagian saya dan saudara. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang memiliki Kristus, yang memiliki pengharapan itu, bahkan ada janji-janji firman Tuhan yang setiap saat, setiap waktu kita bisa baca, kita dengarkan, kita renungkan. Apapun situasi yang sementara kita alami saat ini, termasuk situasi pandemi virus corona ini, mari kita tetap berpengharapan terus di dalam Kristus. Mari kita terus melangkah dengan hidup yang optimis. Karena apa? Ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang sudah mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan manusia yang melangkah di depan kita,
sehingga kita menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada pengharapan di dalam Engkau, karena Yesus Tuhan adalah pengharapan itu. Biarlah Tuhan menolong kami orang-orang yang percaya kepadamu, kami orang-orang yang mengatakan ada Kristus, ada Yesus di dalam hati kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang berpengharapan menjalani hidup ini. Karena Yesus telah menebus dosa-dosa kami, karena Yesus telah menjamin hidup kami. Bahkan Yesus menjamin di dalam kekekalan nanti bahwa surga menjadi bagian kami, karena kami telah ditebus dengan harga darah Kristus yang mahal itu. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman-Mu bagi kami semua yang membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang bersuka cita dalam pengharapan, orang-orang yang tahu bahwa hidup ini adalah hidup yang dikenan oleh Tuhan, sehingga hidup ini boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman-Nya, sehingga kiranya kita menjadi orang-orang yang terus berpengharapan, karena kita punya Tuhan Yesus, sumber pengharapan itu. Mari saya jemput kita semua berdiri bersama dengan umat percaya di seluruh dunia. Kita mengakui iman kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli yang kita mulai dengan pengakuan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dengan sukacita kita akan memberikan persembahan syukur kita, baik kita juga yang ada di rumah. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita untuk berkat kasih Tuhan di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Besarlah untungku jika Yesus milikku akan menuntun kita di dalam memberikan persembahan. Meskipun
Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan, jika Engkau ada hadir di dalam kehidupan kami, maka sungguh besarlah keuntungan kami. Bukan keuntungan secara materi Tuhan, tapi sukacita, damai sejahtera, pengharapan di dalam Engkau. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami terus Tuhan butuh Tuhan. Kami terus Tuhan hanya bisa berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun situasi sulit Tuhan, tetapi kami tahu ketika kami punya Tuhan di dalam hidup kami, maka apapun bisa kami jalani Tuhan. Sesulit-sulitnya, tapi Engkau ada berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi bagian hidup kami. Terima kasih untuk karya selamat-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Bahkan kemenangan demi kemenangan tiap-tiap hari, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan kehidupan, kami sungguh bersyukur. Bukan karena kami Tuhan, tetapi karena Engkau. Terima kasih berkat-Mu yang limpah saat kami masih boleh menikmati makan dan minum, menikmati Tuhan Yesus berkat bersama dengan keluarga kami. Sungguh besar dan ajaib Engkau Tuhan. Bahkan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau lewat persekutuan ibadah, walaupun bukan di rumah gereja Tuhan, di rumah kami masing-masing, tetapi ketika Engkau ada dan hadir, itulah sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Ibadah kami yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami menaikkan setiap pujian, doa dan syukur kami, bahkan firman Tuhan, Engkau ada. Dan biarlah boleh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus Tuhan menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan, kami sekali lagi butuh Engkau dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Melihat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga di tengah sulitnya kehidupan, Tuhan tolong kuatkan terus kami Tuhan, teguhkan terus kami dalam melangkah. Bagi kami yang sudah mulai kehilangan pekerjaan, usaha, karena memang situasi yang tidak memungkinkan, Tuhan tolong bukakan jalan Tuhan, untuk Tuhan ada jalan keluar Tuhan, untuk ada usaha yang Tuhan percayakan Tuhan, beri hikmat, beri kreativitas Tuhan, untuk tahu mengelola Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, lewat juga Tuhan alam yang Tuhan berikan, lewat talenta-talenta yang Tuhan berikan, supaya betul-betul Tuhan kami semua dimampukan untuk menjadi orang-orang yang bukan cuma Tuhan menerima berkat, tapi menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Tuhan kiranya tolong mampukan, ada di antara kami Tuhan Yesus yang bergumul Tuhan Yesus dengan keluarga, dengan sakit penyakit, Tuhan kiranya berbelas kasihan, kuatkan dan teguhkan. Tuhan tolong mampukan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri, tabib yang ajaib itu akan menjamah setiap mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan tolong kiranya. Dan biarlah Tuhan Yesus kami sebagai umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, boleh terus Tuhan ingat ada Tuhan Yesus, sehingga kami tidak mencari jalan yang di luar kehendak Tuhan. Kami tidak mencari jalan yang Tuhan dengan cara-cara manusia, tetapi dengan cara-cara Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi kami sebagai umat-Mu, jemaat yang ada Tuhan di Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat Agape Bitung. Tuhan berkati Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Supaya Tuhan setiap visi misi gereja ini boleh terus Tuhan kami jalani Tuhan. Visi yang ada Tuhan boleh tercapai dengan tujuan-tujuan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan pergumulan Tuhan, tapi biarlah semakin Tuhan Yesus kami ada di tengah-tengah tantangan pergumulan dan tekanan, kami semakin Tuhan Yesus bertumbuh, kami semakin berbuah Tuhan. Kami percaya Engkau mau pakai gereja ini Tuhan, untuk boleh menjadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya, bagi mereka yang terhilang Tuhan, bagi mereka yang butuh anugerah Tuhan, bagi mereka Tuhan yang tersesat Tuhan Yesus, bagi mereka yang tidak dipedulikan. Tetapi Tuhan, biarlah kami boleh menjadi perpanjangan Tuhan, untuk mengangkat, membawa, mengenalkan Engkau Tuhan, sehingga setiap orang Tuhan yang ada di sekitar kami Tuhan boleh mengalami kasih Kristus sebagaimana yang kami alami. Tuhan kiranya tolong pakai gereja ini Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang-orang, bagi setiap mereka Tuhan Yesus yang butuh kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan lewat tempat ini juga Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati hamba Tuhan
yang ada juga boleh terus dipakai Tuhan dengan hikmat-Mu untuk boleh menuntun kami semua umat-Mu untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan berkati gereja ini terus berdiri di atas kebenaran sebagaimana firman Tuhan juga mengingatkan untuk berdiri atas kebenaran. Dan Yesus Kristus adalah kepala gereja kami, sehingga bukan kami Tuhan, tetapi Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera terus ada di dalam kehidupan kami untuk melangkah Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati untuk waktu-waktu ke depan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong, bukan cuma kami tetapi dunia ini juga Tuhan. Kami Tuhan ada di tengah-tengah badai yang sama. Kami boleh saling menopang, saling memperhatikan Tuhan satu dengan yang lainnya. Di Sulawesi Utara sudah ada 50 lebih orang yang positif Tuhan COVID. Tuhan Yesus, sekali lagi siapakah kami manusia dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan kami. Kami tidak tahu Tuhan ada di area mana. Tetapi biarlah Tuhan sendiri dengan hikmat Tuhan, kami boleh mengikuti setiap Tuhan Yesus protap yang ada. Tetapi di atas semua itu Tuhan, kuasa-Mu saja Tuhan Yesus yang boleh ada di tengah-tengah dunia ini, di Indonesia terlebih di Sulawesi Utara, sehingga Tuhan badai ini boleh berlalu dari kehidupan kami umat manusia. Kami juga boleh diingatkan bahwa kami manusia yang terbatas Tuhan, sehingga tidak ada satupun manusia yang boleh membanggakan diri Tuhan Yesus di atas Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami manusia yang menciptakan dunia ini, seisi dunia ini bahkan kami, sehingga setiap lutut boleh bertelut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami manusia. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kota Bitung juga ini, ke dalam tangan-Mu Tuhan, pintu masuk Tuhan, masuknya perputaran Tuhan Yesus, manusia, perekonomian yang ada Tuhan tolong, sehingga betul kami semua dilindungi Tuhan, kami semua dijaga oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami tidak tahu kapan ini akan berlalu, tetapi Tuhan Yesus, sekali lagi, kalau bersama dengan Tuhan, kami percaya kami akan dimampukan berjalan di tengah-tengah badai ini. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Baik kami yang ada di rumah juga Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami, berkati usaha kerja kami. Biarlah Tuhan lewat persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan yang ada, mengembangkan pelayanan yang ada. Tuhan kiranya berkati berkat limpah setiap kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk Tuhan Yesus, kemajuan pelayanan yang ada di gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih untuk setiap keluarga yang sudah ambil bagian memberikan persembahan. Terima kasih untuk keluarga yang boleh mempersembahkan Tuhan setiap sarana untuk beribadah. Tuhan kiranya memberkati kehidupan semua kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama doksologi, doa dan berkat oleh hambanya Evangelis Yani Baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu pada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah selamat dari Tuhan Yesus Kristus,
serta kekuatan, semangat, penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah selesai, saat teduh.